ketidakcocokan antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Kudus yang terekam dalam babad-babad itu, pemirsa, dimulai dari penjatuhan hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Bahwa pada waktu itu Sunan Kudus ini kan menjabat sebagai hakim atau hakim utama dari Kesultanan Demak, di mana wewenang untuk menjatuhkan seseorang hukuman mati atau hukuman apapun itu ya ada di tangannya Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini kan tercatat menjatuhi hukuman mati terhadap Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar yang dianggapnya merongrong kewibawaan Demak dengan cara mendukung Ki Ageng Pengging untuk menjadi Sultan Pengging, mau untuk menyaingi Demak, sehingga hal itu oleh Sunan Kudus dianggap sebagai perbuatan yang makar. Karena perbuatan itu makar dan memang makar, begitu dianggap makar, di mana hukum makar itu harus dibunuh atau dieksekusi mati, maka ya Sunan Kudus menjatuhi Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging itu dengan hukuman mati. Sementara di sisi lain, pemirsa, Sunan Kalijaga yang melihat berbagai sisi bahwa tidak sepantasnya Ki Ageng Pengging ataupun Syekh Siti Jenar itu dijatuhi hukuman mati, karena bagaimanapun Syekh Siti Jenar ini jasanya terhadap penyebaran agama Islam di Jawa pada waktu itu kan sangat besar sekali, sehingga ya amat disayangkan seorang alim ulama begitu yang belajarnya puluhan tahun di Timur Tengah, yang mendapatkan gelar profesor agama, Syekh Siti Jenar harus dihukum mati hanya karena dianggap makar, kan begitu. Padahal tuduhan makarnya sendiri itu yang masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan, karena memang antara Ki Ageng Pengging dan Raden Fata sendiri itu kan masih jalur keturunan daripada Raja-Raja Majapahit. Begitu awal mula itu pertentangan, jadi Sunan Kudus menghendaki harus dihukum mati itu Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar, sementara Sunan Kalijaga tidak menghendaki hal itu. Namun yang terjadi kan, pemirsa, karena Sunan Kudus sebagai hakim utama, artinya keputusannya itu kan ada di Sunan Kudus, dan Sunan Kudus pada akhirnya betul-betul menjatuhi Syekh Lemah Abang dan Ki Ageng Pengging itu dengan hukuman mati. Dan hal ini melukai hati daripada Sunan Kalijaga, pemirsa. Mengapa demikian? Ya karena selain Sunan Kalijaga tidak cocok dengan pendapat semacam itu, dengan dieksekusinya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sendiri secara ikatan keluarga itu ada ikatan keluarga dengan Sunan Kalijaga. Karena apa? Karena Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang ini kan mempunyai anak yang bernama Syarifah Jainab, di mana Syarifah Jainab ini, pemirsa, merupakan istri daripada Sunan Kalijaga. Artinya Sunan Kalijaga itu adalah menantunya Syekh Lemah Abang. Dan perlu pemirsa ketahui juga bahwa dari hasil pernikahan Sunan Kalijaga dengan Syarifah Jainab ini kemudian melahirkan Ratu Mandoko, di mana Ratu Mandoko ini, pemirsa, merupakan istri daripada Ki Ageng Pengging. Jadi artinya baik Ki Ageng Pengging maupun Syekh Lemah Abang yang dieksekusi mati atau yang dihukum mati oleh Sunan Kudus itu merupakan keluarga daripada Sunan Kalijaga, sehingga sebetulnya secara keluarga Sunan Kalijaga ini juga tidak cocok, dan secara penjatuhan hukuman mati oleh Sunan Kudus itu dianggap berlebihan oleh Sunan Kalijaga. Namun memang yang terjadi itu ya, pemirsa, karena memang Sunan Kudus itu sebagai hakim utama, ya pada akhirnya Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar ini kan memang akhirnya dijatuhi hukuman mati. Nah, disinilah awal daripada konflik atau ketidakcocokan mula-mula terjadi antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Kudus.